Good afternoon. My name is Rafael Halomanloho. I'm grade 11. Today I will present about making choice. My title presentation is Teenagers, Money Management and Saving Habits. Jadi itu kehabisan uang adalah masalah di kalangan anak remaja zaman sekarang, yang dimana banyak sekali di kalangan anak remaja sekarang itu yang menggunakan uang itu secara berlebihan. Apalagi sekarang di zaman di era digital, yang dimana semua pembayaran atau pembayaran kita, transportasi kita sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan kayak handphone kita untuk melakukan pembayaran. Jadi di kalangan remaja sekarang banyak sekali pemborosan yang dilakukan karena mudahnya pembayaran, dan juga di kalangan remaja juga yang biasanya disebut itu FOMO atau ikut-ikutan, takut ketinggalan tren kekinian. Jika itu tidak segera dikendalikan, kebiasaan ini dapat menyebabkan masalah keuangan dan bahkan mengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, membangun kebiasaan menabung dari di masa kecil itu sangat baik sekali untuk kita itu bisa menabung untuk di masa depan nanti. Terus itu introduction, mengolah uang adalah keterampilan hidup yang penting, terutama bagi remaja dan pelajar yang masih belajar menyimbangkan kebutuhannya dan keinginan mereka di era digital ini sangat kayak meluap lah gitu. Rasa inginnya masih banyak gitu, masih ingin berlebihan. Itu pasti mereka banyak sekali pengeluaran yang mereka keluarkan. Jadi akibatnya banyak anak muda mengalami masalah keuangan karena mereka memprioritaskan keinginan mereka daripada kebutuhan mereka, tanpa menyadari kebiasaan seperti membeli barang-barang yang biasanya di kalangan anak muda sekarang itu beli fashion, baju, games, untuk mengikuti tren, atau juga bahkan di kalangan remaja sekarang banyak sekali anak-anak remaja itu bermain judi online. Jadi resiko ini dapat menjadi hambatan untuk di kalangan remaja itu pola pikir mereka. Masalah ini adalah masalah serius. Oleh karena itu penting untuk membangun kesadaran finansial sejak dini dengan belajar mengendalikan pengeluaran. Terus itu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dan mengembangkan kebiasaan menabung yang konsisten untuk masa depan yang lebih aman. Terus itu konteks isinya itu dari kebiasaan boros yang saya alami disebabkan oleh rasa takut saya ketinggalan tren atau FOMO. Saya tuh mudah tergoda oleh biasanya itu ada diskon serta kayak iklan yang menggoda saya untuk membeli barang tersebut. Atau misalnya kalau game ada satu skin atau kayak semacam item lah yang bagus menurut saya untuk saya beli. Akibatnya saya sering kehabisan uang dalam waktu sebelum waktunya sebentar, sekitar sebulan lah, malah tidak nyampe sebulan. Saya sudah banyak menghabiskan uang dan saya merasa panik ketika uang saya itu sudah habis atau menipis. Dan itu saya kayak jadi itu saya mulai kayak menyadari bahwa masalah utama itu bukan pada jumlah uang, melainkan cara saya untuk mengelola uang, sehingga saya berusaha mengurangi pengeluaran saya
serta membagi antara uang kebutuhan atau uang yang kita inginkan. Dan itu tidak boleh kayak asal membeli barang yang sesuai kayak keinginan kita. Kita harus bisa membedakan keinginan kita dan kebutuhan kita agar uang kita itu terjaga dan tidak digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh. Terus itu penyebab. Yang pertama itu pasti takut ketinggalan tren, FOMO, dan ingin mengikuti teman. Itu mudah tergoda dengan promo, diskon, bahkan iklan-iklan yang biasanya mengundang kita ingin membeli sesuatu. Terus itu kita seringkali menganggap bahwa pengeluaran kecil itu hanya tidak berpengaruh dengan uang kita. Padahal dari hal kecil kita bisa mengeluarkan mengeluarkan uang kita untuk membeli hal-hal yang udah mulai naik tingkat, seperti kita akan membeli barang yang mahal. Itu kebiasaan top up game, beli skin dan item hiburan. Jadi itu kayak kita tuh bermain game itu bukan untuk kesenangan, melainkan untuk kita menghabiskan uang kita, menghamburkan uang kita untuk di game. Itu yang terakhir, belanja sebagai pelampiasan atau mood. Biasanya juga di kalangan remaja itu ada kayak mereka tuh belanja karena bosan, stres atau sedih. Biasanya tapi kebanyakan di kalangan remaja itu membeli barang karena bosan. Contohnya HP, mereka membeli HP baru, terus tuh di kemudian hari mereka akan menjualnya lagi ke orang lain. Terus itu efek akibat. Uang akan cepat habis sebelum akhir bulan. Itu penyesalan setelah membeli barang yang tidak penting akan membuat kita merasa kayak kita tuh mengeluarkan uang hanya untuk bermain saja. Itu yang ketiga, tidak memiliki tabungan atau dana cadangan. Jadi kita bakalan kesusahan ketika di kemudian hari ketika kita ingin membeli kebutuhan kita. Di situ kita bakal panik ketika uang kita hampir habis. Jadi kita tuh tidak susah berpikir bagaimana kita menggunakan uang kita. Itu kebiasaan impulsi sulit kontrol. Ya, itu kita susah mengontrol diri kita untuk tidak membeli sesuatu hal yang kita inginkan. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita agar kita bisa membeli barang yang sesuai kebutuhan kita. Oke, refleksi. Saya menyadari bahwa masalah keuangan saya bukan pada jumlah uang, tetapi cara saya menggunakannya. Kebiasaan pengeluaran kecil yang sering, FOMO, dan kurangnya catatan membuat uang cepat habis tanpa terasa uang itu tiba-tiba habis. Sekarang saya mulai belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Saya membatasi pengeluaran saya serta membagi uang saya untuk kebutuhan hiburan, dan saya juga membuat tabungan. Saya percaya perubahan kecil yang saya lakukan bisa konsisten dan akan membantu saya jika saya bisa mengolah dengan bijak. Jadi itu saya akan menjadi. Hello Mr. Lee, my name is Heksadi Waksa, I'm from in class 12 grade. Yang pertama itu latar belakang atau uang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, uang itu menjadi simbol kita untuk membeli barang atau membeli sesuatu yang kita inginkan tersebut. Beda dengan kebutuhan itu yang harus dibeli. Nah, ketika saya menginginkan barang itu harus saya beli, dan ketika saya membutuhkan barang atau yang saya beli itu saya tidak punya uang untuk membelinya karena sudah terpakai uangnya. Setiap orang perlu belajar untuk mengatur uang. Nah, permasalahan saya yang saya ambil ini mengatur uang. Nah, saya kan sering modif motor, dan jadinya uangnya itu habis untuk motor. Jadinya ketika saya mempunyai kebutuhan seperti membeli alat tulis untuk sekolah dan lain-lainnya, saya kehabisan uang untuk membeli kebutuhan itu. Banyak orang menghabiskan untuk hobi. Nah, hobi saya itu yaitu modif motor. Nah, saya seringan keinginan saya itu untuk modif motor. Nah, saya membeli part motor seperti
velg, body, dan stiker, dan lainnya. Hobi memang menyenangkan, tetapi jika tidak dikontrol bisa membuat uang cepat habis. Karena itu penting untuk mengatur uang. Nah, saya menghabiskan uang itu untuk membeli part-part motor. Nah, yang selanjutnya itu permasalahan. Uang sering habis untuk membeli part motor. Nah, uang saya itu sering habis untuk membeli part motor seperti velg, stiker, dan lain-lain knalpot, velg. Nah, modifikasi membuat motor lebih menarik, karena itu saya membeli part-part motor yang saya inginkan. Nah, memodifikasi motor saya membuat saya sangat senang karena motor terlihat lebih bagus dan berbeda dari, namun setiap part yang diganti membutuhkan biaya. Nah, uang yang saya kumpulkan itu hanyalah untuk membeli part-part motor, dan ketika saya membutuhkan sesuatu seperti membeli alat tulis, saya kehabisan uang. Nah, pengaruhnya itu ketika saya memodif motor itu dari media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain, dan juga pengaruh dari teman. Ketika teman saya memamerkan part-part motor yang bagus, saya menginginkannya dan saya menabung untuk membeli. Nah, media sosial sering menampilkan motor yang sudah dimodifikasi dengan sangat keren. Selain itu, ketika motor teman yang bagus, saya juga ingin memodifikasi seperti mereka. Pelajaran yang didapat dari pemborosan uang itu yaitu belajar mengontrol pengeluaran uang untuk memodifikasi motor tersebut. Seperti ketika saya menginginkan part motor yang sebenarnya tidak berfungsi, saya tahan dan uang itu saya tabung untuk membeli kebutuhan saya. Yang selanjutnya itu memberi kebutuhan dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, keinginan itu seperti membeli part motor yang tidak seharusnya kita beli untuk memodifikasi motor itu. Nah, kebutuhan itu seperti bensin dan lain-lainnya. Nah, itu kebutuhan. Nah, itu wajib dibeli karena kalau tidak ada bensin nggak bisa jalan motornya. Nah, terus mulai menabung untuk kebutuhan penting. Nah, ketika saya menabung dan saya mendapatkan uang yang banyak, saya membeli kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa memiliki hobi tidak salah, tetapi harus tetap bisa mengontrol diri dalam menggunakan uang agar tidak kesusahan di kemudian hari. Thank you, Miss Shirley. Good morning, Miss Shirley. My name is Imel, and I'm 12th grade social student class. Today I will present the findings of a paper titled Learning to Develop a Sense of Responsibility from an Early Age. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Setiap pilihan hidup yang kita pilih itu memiliki resiko, bukan? Nah, sama seperti saya yang memilih untuk ikut pencak silat, di mana saya sudah tahu tanggung jawab untuk seseorang yang ikut pencak silat itu cukup berat. Yang pertama itu karena dapat kekurangan waktu tidur dan tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang di luar sana. Pencak silat sendiri merupakan warisan budaya Indonesia yang diambil dari gerakan hewan yang lincah seperti ular, kera, burung, dan harimau. Serta sudah ada sejak kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Dalam dunia pendidikan juga pencaksilat bukan hal yang asing lagi, karena setiap sekolah itu pencaksilat diikuti sebagai ekskul, dan pencaksilat juga bisa mengikuti perlombaan nasional dan internasional. Dan pencaksilat juga dapat membangun karakter seseorang agar lebih disiplin dan tanggung jawab.
pada tahun 1948 juga Pancasila diorganisasikan yang bernama IPSI atau Ikatan Persatuan Silat Indonesia. Adapun beberapa alasan yang mendorong saya untuk ikut pencaksilat. Yang pertama itu ingin melindungi diri sendiri dari hal-hal yang berbahaya. Contohnya saja itu jatuh dari motor. Selanjutnya itu untuk melatih refleks dan kesiapan fisik agar tubuh menjadi lebih kuat. Nah, alasan yang berikutnya itu saya ingin membentuk karakter saya agar lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi. Dari pencaksilat ini juga saya bisa belajar menghormati guru dan sesama teman. Dan untuk kedepannya saya itu ingin menjadi pelatih agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pelatih saya dalam melatih saya pada masa itu, dan ingin membagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Adapun dampak positif dan negatif yang saya dapatkan, yang pertama itu dampak positifnya. Dampak positif yang saya dapatkan dari pencaksilat ini, stamina tubuh saya lebih kuat dan gerakan saya semakin lincah. Sedangkan dampak negatif yang saya dapatkan itu saya jadi kurang untuk waktu tidur karena jadwal yang sangat padat sehingga dapat mengganggu aktivitas saya yang lain di luar sana. Selanjutnya yaitu penyesalan yang saya rasakan dari ikut pencaksilat ini. Saya jadi berkurang waktu tidur karena jadwal yang sangat padat. Jika saja saya tidak ikut pencaksilat, mungkin saya akan ada waktu beristirahat lebih banyak. Selanjutnya yaitu refleksi. Dari pencaksilat ini saya belajar untuk bertanggung jawab, disiplin, dan tubuh menjadi lebih kuat, serta untuk menjaga keseimbangan hidup. Terakhir, kesimpulan. Dari pencaksilat ini saya bisa belajar untuk melatih fisik, melatih mental, dan melatih kekuatan tubuh. Serta saya juga bisa membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada teman-teman yang di luar sana. Serta saya juga bisa belajar untuk membagi waktu agar dapat menyelesaikan tanggung jawab saya dengan baik dan benar. That concludes my presentation. Thank you. Good morning, good afternoon, and good night for everyone, especially for Mr. Lee. Today I would like to present my reflective essay titled How My Selfish Decision Can Change My Relationship with my family. In this presentation, I will explain how a decision I made in the past, especially in middle of school, can affected my relationship with my family and what I learned from it. Topic is the power of choice. That life is a series of choice. Every decision we will make always lead to certain experience consequence, whether we realize it or not. Sometimes the impact is small, but sometimes it can affect our relationship in the future. And the second topic is core conflict between friends versus family. In my case, the main conflict was between my relationship with my family and my friendship. During middle of school, my family was in
internal conflict that which made a bad environment at home, and it feel uncomfortable, and also makes me feel stressed. Because of that, I start to feel distant and uh, distant from my family because the distance and the selfish decision. As a result, I choose to prioritize my own happiness. I spend more time with my friends to escape the pressure of at home. I also ignore my father's advice and continue to friendship without thinking about the consequence. At that time, I believe that my friend understood me better than my own family. And then the immediate consequence. However, the decision quickly led to negative consequences. My relationship with my father became strained. We stopped communicating, and the atmosphere at home is very uncomfortable, awkward, and uh, like we were. It's not father and son. And in this moment, my pride is also made things worse because I refused to apologize because of my pride and ego. This also impacts on my siblings. Not only that, my relationship with my siblings was also affected. I became emotionally distant and often involved of conflict with them. Instead of being good a role model of big brother, but I became someone they were afraid of, and it's makes me feel sad. The wake of regret. As the time passed, I began to realize my mistake, I feel guilty for all my action and how they affected of my family. I realized that my selfish decision did not only hurt me but also hurt my family, hurt my closest person. I wish I had been more mature and able to balance my friendship at my home, at my responsibility in the home. Final reflection from this experience, I learned several important lessons. First, every choice matters can have a long-term consequence. Second, family is something that should never be taken for granted. And third, communication is very important because this mainly healthy relationship in a community. Moving forward, I want to improve myself. I want to understand my family better and rebuild my relationship with my father and my little brother step by step because yeah, I know it's hard to build back awkward relationship, but I will try communicate more oftenly and make my family a priority of my life.